roll. Kamera 2 juga roll. Kira-kira kapan ya kita actionnya? Ngentot. Ngentot. Action. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue balik lagi dengan segmen B. Bah. Di Bukan bintang biasa. wow. Di episode kali ini gue balik lagi dengan segmen Bikers Profile. Segmen yang hanya diupdate di saat saya ketemu dengan orang yang cocok saja. Dan di episode ini gue bakal ngobrol bareng Bimo Kaye, yang orang biasa banyak Bimoki. Padahal kan itu Kaye Kusumo. Yudo. Iya. Ya. Abang kita itu mah. Jangan salah. Tapi gue ya. Bentar, kan ini mau bumper dulu. Sebelum kita ngobrol, biarkan bumper bicara. Oke. Jadi gimana Mas Bimo? Jadi gini ya. Gue tuh kesini. Tadi rambut masih acak-acakan terus pakai topi. Wah, sama Mas Alit nih. Gue mencoba membedakan diri dengan lu. Oh, Karena sampai detik ini gue masih dihantui apa tuh? dengan komen. Wah, Mas Alit makin lama makin asik nih. Wow. Voice overnya gitu-gitu. Wow. Udah nih, gue udah selesai cukur rambut di Herbar. Nyampe sini disuruh tuker topinya. Ini gue pakai topi ini tadinya, bro. Nah, ini gua tuh cukup lama mengenal Bimo ya, dalam artian ya sebagai pemuja rahasia aja. Apaan anjing? Kalau di Instagram tuh suka nongol di explore, biasanya gua cek sebelum tidur gitu buat bacol. Dan sekarang gue bisa ketemu sama Bimo itu sebuah kehormatan. Ya. Gini Bimo, ini kan biker profile ya, kita mau ngobrol tentang kehidupan biker lu. Setahu gue lu tuh dulu anak CRI. Apaan? Cafe Racer Indonesia. Kagak. Iya. Kagak. Katanya kamu tuh Kagak. Lebih gengnya Daus. Daus siapa? Daus Cafe Racer? Iya. Om Daus? Enggak, bukan. Oh bukan. Ya tapi sempat main. Nah sempat main Cafe Racer atau bareng mereka. Enggak juga. Lu gimana sih lu? Makanya di brief dong. Ini gua aja pakai kaos hitam, taunya mic-nya putih kan kayak andeng-andeng. Jadinya nih kan anjing. Oke, ceritain. Ini kan kita ngomongin biker profile, berarti ngomongin tentang dunia permotoran. Nah, kemarin tuh activity lu di dunia motor tuh ngapain aja? Sebenarnya gue punya cerita unik seputar dunia permotoran gue. Yang gue tuh sebenarnya dari dulu bukan nggak punya aliran ya. Ya. Lo setuju nggak sih kalau gue tanya balik, setiap orang tuh awalnya bermain motor dia nggak tahu suka mau aliran apa gitu. Sukanya motor aja. Sukanya motor aja gitu. Iya. Dari awal deh, dari SMP gitu. Nah jadi pertama banget gue tuh beli motor apa ya, Jupiter dulu apa? Jupiter. MX. Kagak, Jupiter. Oh, Jupiter 2004. biasa. Yang lampunya kayak alien biasa. Belum. Oh, Jupiter yang jadul. Nah, gue tuh main motor ceper. Oh. Motor Tahun ceper. 2000? 2000 berapa ya? 2004 lah. Ya, 2004, oh ya memang itu 2004. tren-trennya Ya ceper. Tailok tuh lagi masuk-masuknya Indonesia. Tapi belum Tailok banget mas menurut gua. Dulu ya sebutannya juga bukan Tailok sih. Iya. Ban kecil, warna-warni, Iya. kasih trompet telolet. Benar. Jok belum somjin tuh. Joknya jok tipis, Iya. tapi motornya Bener, nungging, ban belakang maju kan. Iya. Nah, motor gue dulu F1 ZR gue bikin nungging 2 meter. Biar kalau boncengin cewek tuh langsung kena polisi tidur. Tapi cewek yang bawa kan? Lo yang di belakangnya cewek gitu kan? Masalahnya adalah waktu motor gue kayak gitu, nenek minta diantar ke pasar. Pas kena polisi tidur, terus nenek, aduh kenapa nek? Silikon nenek pecah. Bukan gitu, bukan. Anatomi nenek kan nggak tegak. Kayak udang kan? Kan udah begitu Berarti kan? udang tuh aslinya osteoporosis nih. Iya kan? Iya. Ya kalau begitu kan Berarti nenek kalau jalan juga diseruduk lu.
Iya dong. Iya. Salah lu kalau nenek. Yang bener itu justru kalau bawa-bawa motor nungging gitu, lu harus kayak anak-anak freestyle. Willy. Begini bawanya. Jadi biar kalau ada yang goncengin, tinggal Wow. Gitu. Wow. cocok bukan? Cocok. Nah. Oke, lanjutin Oke. soal motor ceper lu. Ya motor ceper dengan ban di tengah ya. Hah? Kan Ban masuk. belakang masuk, swing arm di papras. Iya gitu. Jadi armnya apa namanya? Asnya maju banget. bener gitu. Udah dimarahin bokap lah waktu itu. Hah? Iya. Dimarahin gara-gara modif begitu. Iyalah. Gue dulu padahal sampai ban belakang tuh ya, swing armnya gue papras habis sampai ban belakang tuh maju sampai bagian depan dari ban belakang itu nyerempet stang piston. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa, gimana caranya? Hei. Namanya kreativitas orang Iya, Indonesia. paham dong. Ya udah. Nah, habis itu ceritanya lanjut, gue masih ya biasa lah main-mainan gitu di SMA, di lulus SMA. Gue itu sempet ngikut klub motor. Oh, Wih, apa itu? mantap. Briges? Bukan dong. Oh, Fiction. Hells Angels. Fiction. Oh. Yamaha Fiction Club waktu itu. Pertama kali gua beli YVC. motor itu YVC, benar. Pertama kali gua beli motor itu gua langsung masuk ke klub motor dan di situ baru gua kenal yang namanya touring-touring tuh. Oh, bentar deh. Mic kamu tuh ngadepnya ke aku. Nah, yuk. Oke. Touring-touring. Nah, Ikut tuh, udah touring dan di situ baru mulai tuh gua mencoba berbagai macam style motor. oke. Pertama biasa nih standar, fictionnya diganti stang jepit. Lah iya dong. Oh, yang gini ya? Iya. Aku juga bingung sama anak-anak yang naik misal Satria FU setangnya gini. Apakah mereka kalau turun dari motor tetap begini? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Gimana kalau yang clip hanger? Turun Apa, motor tetap gini? Iya kan nggak gitu. Nggak gitu kan. Pantes anak Harley gini kalau turun. Nah, itu anak Indian tuh motor. Iya, Indian Yang nih. gini kan. Indian. Iya. Jadi pas turun, apa lu? Hah? Udah. Gitu, terus ada hal unik. Waktu itu gue belum paham banget kan sama motor kan. Kira gue bikin model racing tuh waktu itu kan, racing. Set. Waktu itu fiction injeksi dong. Ya kan, datang ke Indonesia dengan motor injeksi. Dengan Udah injeksi. teknologi injeksi. Ya. Terus gue pengen ganti karbu. Oke. Ya kan racing style ceritanya. Ya. Lebih analog lah ya. Lebih analog. Kan recording audio aja katanya lebih enak yang analog hasilnya. Oh iya Gitu. sih. Katanya, gua nggak tahu. Gua kan. sampai sekarang juga lebih suka vinyl dibandingkan digital dari kayak apa? Spotify gitu. Gua lebih suka vinyl. Iya. Nah, udah gitu gua ini nih racingan gitu, terus gua ke Otista buat nyari part. Anjir, motor. Otista tua. Dan teman-teman di Jakarta kan pada tahu nih, Iya, iya, selain iya. Bonjer ke Iya. Otista. Kalau Selain- variasi rata-rata ke Otista tuh. Selain Budung, Iya. Otista. Otista, terus gua beli ini mas, beli footstep. Hah? Ci, beli footstep racing dong. Oh ade, yang mau berapa nih gitu. Yang murah aja Ci gitu. Waktu itu harganya masih 85.000, gue inget banget. Gue tawar-tawar jadi 70.000 dah. Ntar dulu, kan gue belum selesai. Oke, footstep 75.000 ya. Iya, set. Udah kepasang, wah sembalap banget tuh. Itu footstepnya yang 1 meter ya. Jadi Ntar dulu, tetep footstep racing, sembalap banget nih. Cuman dari bahan, wah ini mah kalau gua punya ilmu bela diri juga patah nih beginin doang nih. Lebih tipis dari besi dragon ya. besi dragon. Iya, tipis banget anjir kan. Cuman it's okay lah gitu, warnanya warna abu-abu gitu lah. Tapi bahannya bukan fiber kan? Ya anjir. Oh, Mika. Wah, baru mau bikin fairing, apa gimana? Udah gitu, udah nih, set. Wah, kepasang kan, sama yang variasi-variasi di Otista nih. Gue nggak bawa ke bengkel, langsung gue pasang. Oh, pasang di tempat. Tembak tuh, udah. Udah nih, mas, oke. Gigi 1 dong. Langsung gue gas gitu. Terus gue nggak bisa Berasa balikin. kenceng ya waktu itu ya? Nggak bisa gue balikin mas. Ternyata gue salah belinya. Kenapa? Modelannya yang racing, yang bukan set, bukan gitu. Tapi sama aja gitu. Harus kebalik kan jadi Harus kan. kebalik. Gigi pertama cungkil. Cungkil. Berarti pas lu masukin pertama mah jadi 2. Dua.
agak tolol ya. Lah kan gue nggak tahu, belum tahu waktu itu. Udah set, wah anjing gue salah beli nih. Oh terus lo jual nggak di FJB atau di Tokped? FJB. Kan? Hashtag FJB. salah beli. Enggak. Gue WTB kan waktu WTS. Wanita tuna. Nggak usah gitu-gitu. Oh, iya. Sekarang banyak yang lu langsung diserang. Lu masih punya Twitter 1M followers ya. Katanya lu udah malas ngomongin ginian. Ya kan di YouTube. Oh iya benar juga. Oke. Udah, terus gua ke bengkel inian gua nih, bengkelan di dekat rumah gua. Terus gua bilang, "Bang, gua mau ganti footstep dong." "Lah ngapa lu?" "Iya, kayaknya gua salah beli dah." "Kagak nih footstep racing, Bro." Ya paham gua, footstep racing. "Kagak, ini tuh yang dipakai pembalap MotoGP emang begini modelannya." Jadi satu congkel ke atas, yang lain tet gitu. Iya. "Oh begitu ya," gue bilang. Nggak riset dia ya sebelum beli ya. Yang namanya pengenan dong. Iya ya, BM. Bam, udah gitu ya udah. Set, gue pengen fairing waktu itu, fiction gue. Wah, diodol-odol lah fiction gue tuh. Fairing Mariadi ya? Bukan, Fairing Salim? fairing Rotin Sulu. Kiper tuh Sriwijaya FC. Oh gitu, galau. Udah. Tapi nggak sampean karena waktu itu gue belum nemu vendor fairing yang tepat lah. Akhirnya gue berubah konsep. Waktu itu lagi modelannya side box dan top box. Oh ya. Iya dong. Ya, rice cooker ya. Nggak boleh gitu. Semua. Gua sendiri juga pakai rice cooker dulu. Oh gitu. Di Mio. Givi. Enggak, lebih murah. Beli cuma 150.000. Mereknya tuh ada Givi, ada Kappa dulu. Kappa bukan sepatu ya? Enggak, Jersey ya? ada box merek Kappa. Ada Givi, ada Kappa, terus ada yang model Cina gitu, apa gue lupa deh. Punya gua mereknya Yongma, men. Yongma is magic in life gitu. Nah itu terus gue beli dari E36 kalau nggak salah, ke E45 gue inget banget. Terus side Jadi box tuh gua, side box-nya lu pasang di E36 ya? Enggak. BMW. gimana cara ini jadi kecil banget dong. Ngapain bro? Mobil pakai ngapain side bro? box. Gitu. Side box-nya E21 gue inget banget. Mulailah tuh di situ perturingan duniawi gue. Jadi gue set box, antena, ya kan? Terus strobo. Antena buat apa, bro? Hah? Waktu itu ada yang cuman hiasan doang. Nah, tapi kalau kadang gue juga bingung di motor touring kenapa pada pakai anten. Tapi waktu itu temen gue dia yang radio analog gitu, apa sih yang YZ apa gitu. Nah HT, gue belian gitu dah akhirnya. Jadi berfungsi waktu itu motor gue. Ini kalau bisa di-insert ada nih foto-fotonya nih motor-motor gue gitu-gitu. Nanti kirim, Iya. gue taruh. Udah ini banget dah. Dan gak lupa, setiap anak motor yang lo kayak mainan motor dari yang kecil gitu, lo pasti pernah ada di part lo menstiker-stikerin motor lo. Oh iya dong. Iya kan? Helm juga harus full. Yoi. Kayak stiker tuh kayak kasta seberapa tajir lu gitu. Iya. Karena dulu stiker tuh kayak mahal. Betul. Satunya 2.000 itu kalau 20-an 20.000. Oh bukan stiker ini mas, stiker Dikol. Dikol. Oh, Dikol gue juga pernah. Dikol kalau di Jakarta tuh waktu itu gue mainnya di gondrong stiker. Oh iya, gondrong. Ada gondrong di Legend. Tebet sama di Paso. Ah. Paso stiker tuh ada tuh di Jakarta situ tuh. Di Pas belakang dia Ragunan. masang stiker tuh si Paso nyanyi oh mengapa tak bisa di enggak ya? Iya. Ari mas Paso mas. Ari Paso ya. Dulu nggak usah gitu-gitu makanya. Tuh gue minum dulu dah. Iya dah. Udah, main stiker, malah touring dah. Jawa Barat semua wilayahnya udah gue Jajah. Dari gue jajah lah. Karena waktu itu gue kuliah tuh cuman sampai hari Kamis sebenarnya. Jumat itu untuk remedial lah gitu. Kuliah di mana sih dulu, Bim? Nggak usah disebut. Iya. Di mana? London School. Oh, LSPA. Kayak cuman gue doang deh yang pakai motor box. Yang lainnya bawa boxer. London School gitu ya. Guanya doang kayaknya yang pakai motor box emang anjing ya. Diliatin aja aneh banget lu. Gua juga dulu kuliah di Manchester Uni kan. Nah, itu tiap hari unjal, bro. PP. Naik motor. Bodoh amat. Bodoh. Udah. Terus gue touring. Jawa Tengah sebagian. Dan rekor gue touring sendiri itu waktu itu ke Sambung Macan. Sambung Macan tuh setelah Sragen lah. Setelah Sragen. Menuju Ngawi ya? Yes, menuju Ngawi. Tawangmangu gitu-gitu. Sendiri gue pernah.
nabrak orang pernah di Cimahi sampai patah. Apanya? Hmm? Apanya hatinya? Enggak. Jadi kamu tabrak kita temenan aja ya, patah hati. Nggak ngaruh. Nah itu juga ada kejadian unik waktu itu. Jadi gue juga baru tahu akhirnya perbrotherhoodan teman-teman motor di Bandung lah. Oh. Gitu. Brotherhood literally brotherhood atau brotherhood? Brotherhood dan ada literally brotherhood juga. Jadi waktu itu memang sebenarnya kalau di jalan ya it's okay lah, sama-sama salah ya. Tapi karena waktu itu bukan gua di tanahnya mereka, di lokasinya mereka. Jadi gua udah satu jalur gini. Terus tiba-tiba ada orang masuk ke jalur. bukan masuk ke jalur, langsung ke kanan. Oh, motong jalur. Motong jalur. Teman gue berhasil gini, walaupun nyenggol, lo kecepatan 80, 100 cuma kagak bisa. Either udah tabrakin aja, patah tangannya, dikeroyok gua satu kampung. Satu kampung, dibawa ke rumahnya lah gitu. Wah udah nggak bisa apa-apa. Jodohin itu enggak? Dijodohin? Enggak. Udah diliatin aja. Ini yang ngisi voice over nih kayaknya. Belum Oh, dong. belum. Kan, ini timelinenya agak hancur ya. Iya. Es tehnya emang bikin gitu. udah gitu. Gua nggak tahu, bingung mesti berkata apa. Akhirnya banyak ada satu teman gua ternyata berkawan dengan beberapa klub motor di Bandung dan teman-teman dari BB juga waktu itu. Datang, diurusin lah gitu, diurus gitu. Akhirnya satu-satu cabut tuh warga. Ya udah akhirnya gue ditolong dan selesailah masalahnya gitu. Udah. Yang tangannya patah lu biarin aja duduk di rumahnya sendiri. Kagak ada orangnya udah. Loh, kena terus? Bawa ke rumah sakit kan? Oh. Iya. Udah selesai. Fast forward dikit lah. Selesai dia tuh gue bosen sama per box-boxan gitu. Udah mulai gue pretelin nih. Box-boxnya gue trondolin fiction gue. Tanpa ini biasa pakai stang begini tanpa speedometer. Iya gak? Tanpa speedometer. Oh, iya. Peleknya jari, knalpot bambu runcing. Kenapa bambu runcing tuh gimana? Ada mas. Ketinggalan nih. Iya, ilah, knalpot bambu runcing. Ya cuman pipa doang Pipa. terus lancipin belakangnya. Iya, gitu. Itu untuk bikin orang yang di belakang aware jangan nabrak. Nanti lu ketuncep. Ya. Gitu. Enggak juga sih. Kan itu cuma kecil. Ya kalau nabraknya dia, ini motor lu nih nabrak. Dar, terus orangnya, mana bambu runcingnya? Oh, itu beda. Itu iya. Sengaja. Es teh dulu. Udah habis itu gue trondolin segala macam. Mulailah gue tertarik sama yang namanya ban-ban gambot waktu itu. Oh iya, gue juga pernah. Iya kan, pelek-pelek gede. Gua dulu Mio gua pasangin ban Caterpillar. Gambot banget gitu, men. Itu nih ya. Itu Caterpillar yang ada di Freeport ya. Gua pasang di Mio. Dipasang di Mio. Itu ban muter, Mionya tuh di dalam ikut muter gini, Mas. Ikut ke gulung. Gas maju kelindes. Jadi dia kayak sirkus. Jadi tuh Mionya ada di dalam Mionya ban. di dalam ya. Mionya ada di dalam ban. Kayak roda hamster. Kayak gitu dah. Ya. Udah mulailah gue tertarik nih sama ban-ban gambot. Sebelum gue mainan velg limbah nanti gue ceritain, gue waktu itu velg jari-jari gede, tapak lebar. Itu masih di fiction. Karena waktu itu. Berarti lu harus ngakalin swing arm. Yes, gue bikin. Force, Bener. Tapi enaknya fiction itu udah monoshock. Jadi gue nggak kesulitan untuk ganti. Jadi nggak harus adaptasi di frame kan? Yes, untuk benar. mountingnya gitu. bracketnya, shock Benar. breaker. Oke. Waktu itu gue pertama pakai armnya Kagi Famito. Wow, tahu itu motor tuh yang 125 cc. Iya, tapi kan dia modelnya kayak Street Fighter gitu tuh. Iya. Tubular gitu kan. Iya. Bukan yang swing arm gede-gede gitu. Ini motor sport 2 tak jadul kan? Iya, Yang lu maksud. bener. Abis itu, Lu pasang di fiction? iya. Oke. Tapi abis itu udah gue lepas, gue jual, gue bikin. Armnya bikin, Mas. Emang agak resiko sih. Cuman gue pastikan banget nih dari bahan segala macam dan emang lebih berat. Bukan karton kan bahannya? Bukan, dia lebih ke apa ya? Hebel. Kalau enggak
keraton keramik beton tuh buat ngedak tuh. Kan ada tuh sistem baru tuh buat ngedak tuh. Daripada lo ngecar-ngecar mendingan pakai keramik beton. Udah kan, udah tua. Asu. Nah, habis itu udah. Nah, gue udah mulai ngulik tuh si trondol-trondol karena waktu itu teman-teman gue kenal dan gue akhirnya masuk ke pergaulan teman-teman gue yang membawa motor Tiger waktu itu. Oke. Entah dari teman-teman HTCI atau HTML. Gitu. HTML tuh habis teman minta lebih. Gue nggak berani, Mas. Gue nggak berani. Sebenarnya banyak singkatan, cuman gue nggak berani. Bener. Lo enak. Gue nggak enak nih. Loh, gue ini basically karena nggak tahu, makanya lu harus jelasin. Honda Tiger mailing list. Oh. Apapun waktu itu juga banyak banget tuh Yamaha Vega mailing list pun juga ada. Oh iya, anjir itu. Ada zaman-zaman mailing list, Mas. Betul. Iya Gue jadi ingat bahwa zaman dulu sebelum ada aplikasi chat gitu, ada yang namanya kita ngobrol tuh pakai email, men. Yes, mailing list bener. Gitu. Oke. Dan waktu itu di Honda Tiger tuh ada juga Honda Tiger Club Indonesia. Gitu. Ada dua lah waktu itu cerita HTCI. Yeah. Coki lah gue nggak mau masuk lebih dalam HTC atau HTML. Udah tuh mulai bikin velg jari-jari lebar banget gue waktu itu. Dan di Fiction gue ada fotonya, nanti bisa di-insert. Gue pakai ban 160. Untuk fiction? 160 per... Wait. 80? No, 90. terlalu tinggi. No, justru 70. Jadi tipis tapi lebar? Lebar, gitu. Ini ban lu tuh tipis tapi lebar? Yes, gitu. 60 per 7, 160 per 70. Bahkan gue pernah rekor di Tiger gue tuh 180 per 70 waktu itu. Ini berarti street fighter banget ya? Nah ini bridgingnya, betul. Jadi modelannya udah Street Fighter, udah. Dan akhirnya gue kenal tuh yang namanya di situ belajar perban-banan limbah. Waktu itu gue nggak bisa beli baru dan ternyata banyak banget tuh jual ban-ban limbah yang masih layak dipakai, yang habis dari Sentul, habis dari apa, gitu. Waktu itu akhirnya gue tahu Pirelli, gue tahu Batlux, gue tahu Dunlop, gue tahu dan lain-lain seri-serinya bla 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 dan kombinasi terenak gue menurut gue. Ban depan gue pakai FDR, ban belakang gue pakai Dunlop waktu itu. Gitu. Dan gue dari situ akhirnya tahu untuk kode-kode ban. Oke. Kan minggu, bulan, tahun ya. Ya kan? Kalau mau beli ban gitu kan. Ya. Jadi kayak waktu itu ya masih beda-beda Kode produksi yang untuk tahu expirednya kapan yes, itu kan? Yes, benar. Dan gue tahu ketebalan tuh, oh ini udah kelihatan kawat gitu. Explore lah, gue belajar banyak banget tentang limbah ban waktu itu. Karena gue gonta-ganti dan waktu itu range-nya tuh di 600 sampai 700, 500 ini bahkan. Limbah ban tuh maksudnya lo beli limbah bannya dalam bentuk cair gitu? Bukan. Oh, bukan. Nanti gue vulkanisir tuh. Metro Mini apa? Enggak. Ini berarti ban bekas kan? Ban bekas balap. Gitu. Terus nanti lo bikin batikan lagi? Enggak. Oh enggak? Langsung pakai aja? Langsung pakai. Apakah masih cukup safety? Kalau dibilangnya tidak dong. Limbah mah tidak safety. Ya, tapi seenggaknya ada merek yang Batlux gitu ya? Batlux, BT berapa 45, BT berapa, BT 39 gitu-gitu tuh. Gue belajar banget tuh Pirelli ada Pilot Road, ada Pirelli apa gitu kan. Michelin juga ada apa, Dunlop ada apa lah macam-macam gitu. Gue akhirnya sampai tahu bahwa ini ban ini gitu. Untuk kontur seperti ini gitu kan. Gitu. Udah. Gua beli Honda Tiger akhirnya waktu itu. Oke. Setelah Fiction gue dijual. Gue beli Honda Tiger. Yang gue cari waktu itu adalah Honda Tiger tahun lawas. Tadinya gue mau tahun 94 atau 94 ya. 94 yang masih Jepang. Yang tangkinya gelembung gede. Bukan itu. Masalah tangki, mesinnya berat banget, Bro. Iya memang mesin zaman dulu tuh kayak besinya tuh beda. Bahan materialnya tuh beda. Langsung edit ya malam ini, Dut. Tayang besok. Mau uang tidak? Iya, kayaknya begitu sih kalau udah langsung. Tadi ditunda. Tadi sampai mana ya, Dut? Ban. Ya. Jadi kayak gitu, gua akhirnya tahu ban-banan dan akhirnya masuk ke beli Tiger yang tapi gue nggak dapet waktu itu Tiger tahun 94 yang Jepang. Akhirnya gue dapet yang tahun 98 di mana itu masih Thailand, belum Indo, belum di Cikarang. Ah? Gitu. Dulu sih gue beli ke orang Thailand ngomongnya gitu. Oke. Dah.
Nah, mainan Tiger ini nih, gua lumayan agak liaran di sini nih. Liaran tuh maksudnya balap liar? Liar. Maksudnya gua udah mulai ngubah mesin, segala macam. Terus ngubah CC. Pernah nggak lu waktu main Tiger tuh mesinnya, kan Tiger tuh kan silindernya tegak ya? Tegak ke atas. Pernah nggak lu ubah tegak ke bawah? Belum ya? Gini. Nggak keren. Potong rumput aja, ditutup ke atas. Gue tadinya mau ngubah mesin Tiger gue sama mesin tambal ban. Kan V-twin. Oh iya, V-twin itu ya. Iya. Suaranya lucu lagi. Cuk 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 cuk. Nariknya gitu, berar. Anyway, di saat gue perpindahan, gue jual fiction gue dan gue beli Tiger itu, gue udah Street Fighter tadi. Yang tadi lo bilang kan Street Fighter. Dan di situ pas beli Tiger gue juga mau bikin Street Fighter, dan waktu itu gue bukan ya kalau boleh dibilang bergabung lah ya dengan teman-teman Minor Fighter Indonesia. Ah, tahu gua. Di Purwokerto, Pak Agus Januar. Betul, itu keren-keren banget motornya Minor Fighter. Gue kayaknya pernah touring sama salah satu membernya ke Gitu. mana Karimun Jawa. Oh ya, nyelam? Enggak. Apanya? Mereka juga ada divisi dive-nya gitu, nyelam gitu, enggak ya? Oh enggak. Nah, Enggak. di situ lebih gila lagi, liar lagi dalam artian tadi yang gue bilang dari segi mesin, terus juga perlimbahan duniawinya juga lebih parah. Wah, itu gue swing arm pakai GSX gede-gede gitu, pelek juga pelek limbah dan lain-lain. Akhirnya gue kenal dengan dunia motor Jepangan CC kecil, tapi looks-nya tuh pakai limbah ban-ban gambot gitu. Dan ternyata baru tahu juga enteng ya pelek limbah itu. Enteng banget gitu. Nah, ini salah satu hal yang mau gue omongin ke teman-teman juga. Kalau kalian pengen modif motor kalian dengan misal kaki-kaki yang lebih keker, mending cari limbahan dibanding cari yang KW-an. Yes. Karena gue sendiri udah ngalamin dulu Ninja, gue bikin sport arm yang cuma sebelah doang itu. Single arm gitu ya? Ya, single arm. Dan itu bukan limbahan tapi third party atau aftermarket, merek gak jelas. Gue pakai jalan, Pak. Untung itu jalan sore, gue nggak ngebut-ngebut amat. Naik Ninja 250. Naik kecepatan 40 km per jam di jalan raya, nggak kena polisi tidur, nggak kena apa-apa, tahu-tahu gerak. Peleknya patah. Ya. Peleknya patah, copot. Ada fotonya. Bener. Dan itu pun kayaknya berlaku di ini juga ya, di mobil dan lain-lain. Kalau lo main kaki-kaki atau pengereman, better lo beli yang Reputasinya jelas aja. ya gitu. itu bener, yang Karena reputasi jelas. kalau kita cuma ngejar keren dan murah, ya kan selalu gitu. Keren, murah, nggak safety. Iya. Mahal, keren, safety. Sebenarnya nggak safety juga, tergantung buildernya. Balik lagi, Oh iya, ada iya. variabel itu juga. Oh tuh. iya, sebenarnya yang bikin trigger, maksudnya pelek gue itu kan sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba patah ya. Waktu itu gue habis ganti sistem pengereman Brembo. Ya. Nah, dia pakai kabel rem yang apa ya? Gue lupa tipenya, tapi bukan karet. Nah, ternyata dia pas masang kaliper itu tuh lupa dikencengin, kalipernya masuk ke pelek, akhirnya bikin peleknya patah. Nah gitu. Dan begitupun untuk bagian depan si Tiger ini waktu itu gue juga banyak belajar. Mereka tuh pakai upside down gitu-gitu. Aplikasi upside down. Biasanya sih pakai tuh jual tuh pelek, swing arm dan juga upside down. Upside downnya udah pasti kan double cakram ya. Ya, double disc brake. Double disc brake dan lain-lain. Wah itu kacau sih menurut gua. Ekstrim lah, udah ekstrim banget. Tapi durability-nya oke. Udah balik lagi ada variabel builder ini nih yang bikin lo merasa aman juga sebenarnya. Dan lo juga harus tahu kapasitas. Nih motor gua bukan motor pabrikan nih. Jadi lo bawa juga ya jangan ugal-ugalan juga. Ya, nggak boleh terlalu hardcore ya emang. Ya, jadi gua sempet main Street Fighter juga waktu itu. Ada juga fotonya waktu itu. Oke. Bentar Bimo, ini azan sudah berkumandang. Aku sholat dulu. Kamu mau nggak aku imamin? Oke, tadi gua udah selesai melewati waktunya maghrib. Tadi kita cerita sampai mana ya Bim ya? Udah nih Mas. Yuk. Ngapain ngomongin motor? Iya, tidur. Nah, tadi kan lu bilang lu udah mulai
gila-gilaan main Tiger buat ekstrim-ekstriman limbahan sampai ke builder yang tepat. Nah, kok sekarang gue lihat lu lebih suka motor yang lebih gede kayaknya. Lo lebih suka yang biasa aja dan diterima masyarakat apa yang lebih gede? Biasanya nih. Kalau Wah gede ya, ini mah biasa. kalau Titit, misalnya analoginya, itu kan paling gampang, kan? ya dari testimoni cewek-cewek sih ya Jangan dari cewek, dari cowok dong, itu paling jujur. iya sih. Asu lah nggak jelas banget bajingan. Oke, karena kita udah ngelewatin masa maghrib, dunia permotoran gue alihkan dulu. Oke, capek ngomongin motor. Sekarang gue pengen Apaan? Apa juga biker profile? ya kan memang merembet kemana-mana sebenarnya obrolannya, mulai dari motor dulu gitu. Kagak, tadi Mas Alit bilang ke gua pas break maghrib. Tadi terlalu serius bro, Nah, tuh katanya. Kita coba bikin yang lebih serius saja. yuk. Nah, jadi gimana sikap lo tentang kudeta Myanmar? Bisa terjadi di Indonesia. Ya bisa sih. Semua negara juga bisa. Di mana Gak aja. salah dong Iya. statement gua. Ya, Iya kan? ya. Kalau misalnya udah kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Mengadu. Kepada Brother Kaisa. panas perpanjangan. Ternyata gerimis. Aduh. Itu lagu siapa? Tilman Brother ya? Yuk enggak dong. Oh bukan. Itu Apa? Daniel Sauleka. Salim Iklim almarhum. Betul, iklim. Mari kita doakan semoga beliau diterima di sisinya. Salim Iklim tuh meninggal karena kecelakaan motor, men. Dia biker juga, makanya gue harus doain. Oke. Overheat ya berarti ya. Makanya diperiksa air coolant-nya. Anjing, ini sampah banget. Lu! Ulang. Oke, gue udah kelar ngelewatin sholat maghrib. Dan sekarang kita akan ngobrol hal yang lebih personal mungkin untuk seorang Bimo ya. Ya. Jadi kan lu tuh pernah viral, segitu viralnya itu gara-gara voice over hal yang selama ini kami penasaran tentang bagaimana para pramugara ngomong ya. Iya nggak sih? Iya. Pertama viral? Ya. Coba ya. lu bisa ulangin ya? Selamat datang di Biker Profile. Di Biker Profile ini, Anda akan menikmati berbagai macam obrolan tentang gitu. Bla 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 bla. Udah cukup segitu aja, nggak ada budgetnya. Ya iyalah. Ditraktir ginian dong, gue juga bisa. Orang itu gua masukin bill lu. Terus sebenarnya ya kalau ngomongin voice talent itu susah nggak sih? Jadi voice talent, apakah itu harus bakat atau bisa diasah juga? Karena kalau gue ngelihat suara gue tuh nih orangnya kan sopran ya, tipe suaranya itu yang tinggi. Enggak, kamu begajulan nggak sopran. Anda sopran, kami shotgun. Kamu tak bedil dasmu, apa manukmu? Bapakku nggak jadi. Apa? Bapakmu Nggak, udah nggak boleh. polisi. Enggak. Oh, bapakmu juga voice talent. Iya. Apakah itu termasuk bakat yang diturunkan? Gini, padahal gue belum cerita, gue tuh dulu punya KZ 200, Oh, gue juga gitu, tapi ntar Ya kan tadi gue udah nanya. Iya. Tadi Ya, kita pokoknya gue sama-sama. intinya gue pernah melewati masa custom culture juga lah gitu. pakai Binter Merzi itu. Binter Merzi dan terus bokap di Klaten waktu itu teman-teman yang saudara-saudaranya dia punya R25 dan di situ akhirnya gue belajar motor klasik kayak Ariel, Matchless, BSA dan lain-lain. Gitu. Ya. Cuman sebelum ke profil gue pengen nanya dah sama lu. Apa tuh? Kenapa di Indonesia untuk yang baru, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, yang banyak beredar itu adalah BMW R25. Bukan Yamaha R25 ya? Iya. Bukan BMW R25. dan- Motor satu silinder 250 Yes, cc dari BMW, keluaran tahun kayaknya 60-an deh. Yes. Apa 50-an? Kenapa nggak lo pertama-tama 40-an? main PUH, main BSA? BSA pun juga ada yang 2 tak kalau nggak salah ya? Ya, Harley 2 tak, BSA. Oh iya, BSA ada. dong, BSA ada. dong. Ya, Yang genjot gitu, BSA apa ya? Sorry. bentar. Gue ayo ingat, Le. Ya kan? Punya Den Dimas apa? Itu Zundap. Oh Zundap ya. Zundap tuh 2 tak tuh PUH juga 2 tak ya?
punya Dimas itu Zunda bukan sih, gue terlalu Ya pokoknya itulah. Kenapa nggak Ariel? Kenapa nggak Matchless? Kenapa nggak Ulma? Apa? Lupa gue. bentar gue jadi kepikiran yang 2 tak Iya jadul. kan, ada kan? Masalahnya sekarang tuh lagi jadi perusahaan dibeli sama Madras Motor kalau nggak salah, Iya, apa iya. Mahendra India. India. Nah, brand itu dihidupkan lagi. Iya. Ini- Pokoknya dia, gue lupa. Pokoknya dia yang ada genjotannya gitu loh, yang di semi sepeda itu biasa bukan sih? Celis itu. Jual di S Hardware. Kalau nggak di Ion tuh ada tuh. Ya di STC Senayan juga ada. Ada. Ya pokoknya gitu. Kenapa R25? Lo pasti pernah melewati masa R25 BMW juga. Ya justru Iya gua kan? pertama kali tertarik sama motor klasik atau motor jadul tuh mah bukan dari Harley. Gara-gara temen gua zaman kuliah tuh ada yang punya R25. Nah Dan itu. waktu yang bikin gue jatuh cinta selain desain adalah suaranya, jadi kayak long stroke itu Ya. dek. Apalagi Norton. 3 kali. Yang 2 tak tuh Jawa merek. Jawa, benar Jawa iya. 3 kali deg. Iya. Jalan gitu kan. Iya, Biasa iya. kan. Deg. 5 kali lah. Makanya Hilang. motor 500 cc ke atas gua pertama yang gue punya adalah Royal Enfield karena itu termasuk long stroke menurut gue juga. Dak. Ya gitulah, ya pokoknya sempat lah juga ngotak-atik gitu. Oke, balik ke Mas Halid. Jadi sudah lama bersutradara. Sekarang kalau saya lihat-lihat kan kemarin ada movement tentang masker dan lain-lain gitu. Ya ini sebenarnya adalah sisi lain dari apa yang gue lakuin gitu, bahwa kalau kita ngomongin bikin konten di YouTube gitu-gitu sebenarnya buat gue adalah hobi aja gitu. Kan harusnya lo yang nanya gua ini, kenapa lo jelasin lo jadinya. Anjing kalor ngidul. Es teh manis tuh. Iya nih es teh Ini manisnya. kuku macan nih. Oh, kuku Bima ini. Minumnya harus gini. Kuku Bima. Itu ngaceng sama Niko. Oke. Nah, voice over itu talent atau skill? Karena gue nggak yakin kalau itu talent di saat untuk orang-orang dengan suara yang kayak gue ini mau voice talent gimana, gue nggak bisa suara rendah, nggak bisa ngebas. Setiap talent tuh punya skill. Setiap orang punya talent, menurut gua. Jadi gua agak kurang setuju sama orang-orang yang gua sebenarnya nggak punya bakat dalam dunia apapun ya. Karena lo dilahirkan di dunia itu pasti punya bakat. Either cuma 20% atau 10%, lo dikasih bakat nih. Yang nggak ada itu adalah disiplin dan niat. Menurut gua, Iya. Mas Halid bisa sebesar ini pasti karena disiplin dan niat. Konsisten. Konsisten, itu udah part of-nya, variabel lagi di dalamnya dong gitu. Kalau Iya. bakat tuh pasti ada gitu. Voice, talent. Ketika lo udah dapat talent itu, nggak mungkin lo cuman diem aja. Seorang Bruce Lee pun dia masih sering latihan terus untuk ningkatin skillnya. Oh. Gitu. Jadi voice over itu sebenarnya bisa dipelajarin. Kenapa? Karena setiap orang punya talent berbicara. Analoginya adalah setiap orang bisa menyetir, tapi nggak setiap orang bisa jadi pembalap. Tapi kan walaupun mau latihan sekonsisten apapun, sedisiplin apapun, kalau suara bawaannya begini kan nggak bisa, Bang. Itu dia uniknya dunia voice over. Maksudnya? Tidak ada suara yang false, tidak ada yang suara yang jelek. Gitu. Yang ada tekniknya kurang pas. Gue nggak pernah dengar sampai detik ini ketika lo baca naskah lo dibilang false. Yang ada lo nggak cocok atau lo kurang pas membacakan mendalami si karakternya ini gitu. Oke. Jadi semua orang tuh bisa jadi voice over talent sebenarnya. Bedanya Kalau voice belajar. over talent sama dubber apa? Ini jadi banyak banget pertanyaan gitu. Voice over talent, dubber, penyiar radio, MC, host, lalu apalagi sportcaster, news anchor, bahkan penyanyi. Itu termasuk voice talent. Orang-orang yang menggunakan suaranya secara profesional untuk bekerja. Ngomong. Ya. Kenapa penyanyi disebut voice talent? Ya orang ada acara yang namanya The Voice juga gitu. Ya gitu. Jadi voice over talent itu part of voice talent sebenarnya gitu. Kalau dibilang gue voice talent, ya voice talent. Kenapa? Ya karena gue pernah jadi MC, pernah jadi penyiar radio, sekarang gue podcaster. Nge-host vlog?
Nah ini kan gue nge-host vlog. Ya itu, gitu. Menggunakan suara dong, tapi dengan keahliannya masing-masing. Nah, Kalau dianalogiin sebagai apa ya, paling enak tuh mungkin kayak ilmu bela diri. Ilmu bela diri tuh yang paling simpel dan kasat mata gitu, orang-orang awam tuh taunya dibedakannya pukulan dan tendangan, intonasi dan ton suara analoginya. Gitu, misalnya penyiar radio tuh let's say kungfu gitu ya, atau MC tuh adalah karate gitu. Voice over talent apa nih? Mixed martial arts. MMA ya. MMA. Kenapa? Karena lo harus bisa menguasai semua peran-peran sebagai penyiar radio, sebagai host. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu. Kita dikasih skrip, perannya jadi apa? Bisa jadi lo sebagai seorang wartawan yang lagi pusing mengabarkan ceritanya nih, tiba-tiba itu adalah iklan sakit kepala. Ya gimana caranya lo harus jadi seorang wartawan kan? Gitu. Ya gue harus pelajarin nih, jadi seorang wartawan tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Oh, cukup rumit sebenarnya ya. Rumit. Jadi nggak sembarang bacot doang mau dapat duit gitu. Ya, memang kadang kita tuh suka memposisikan saat ngeliat orang itu cuman main stage, nggak ngeliat backstage. Emang Paham nggak lo kayak? tahu. Ya kerjaan lu mah enak. Gue sering tuh dapat kalimat kayak gitu. Kerjaan lu mah enak. Gitu, lo mah enak gitu. Ya emang enak kalau gue gitu. Ngomong doang. Makanya lo jadi gue dong. Gak usah kritik-kritik. Mau nggak? Susah. Gitu. Tapi dibanding voice talent, gue lebih suka invoice, man. Itu sebenarnya depend, relatif. Semua orang suka. Iya. Permasalahannya kalau ditarik lagi atau dibedah lagi, invoice banyak banget nih. Dari segi cair. 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ya, invoice Dari segi ulang cair. tahun. Ya. Nah, ya kayak gitu. Oke. Ah, kalau sebenarnya gini, Bim, gua ngelihat kayak voice talent muda Indonesia itu jadinya ini mungkin cuman gua ya, tapi kayak ngerasa jadi tipikal, tau gak? Kayak sekarang gua tuh susah bedain antara suara lu atau semi. Oke. Kalau kalian lagi bikin misal ngisi suara di iklan, ini semi apa Bimo? Sebenarnya yang lebih random lagi, yang lebih hardcore lagi, Semi atau Rio adiknya. Sorry, ya. Semi atau Rio. Ya tapi ya lu juga, gue tuh nggak bisa ngapalin ini suara siapa. Karena kayak Indian mungkin teknik kalian sama. Itu yang menjadi banyak banget. Nah, gue cerita dikit ya. Akhirnya antara seneng nggak seneng sih. Gara-gara banyak orang tahu voice over, akhirnya ada haters profesi voice over. Hatersnya tuh kayak dari yang kerjaan lo ngomong doang, suara lo jelek, sampai begini-gini aja monoton. Ya itu mungkin yang lo bilang kayaknya intonasinya gitu-gitu aja deh kalau iklan. Ya memang seperti itu. But yet if you don't have any hater, it means that you don't do anything. Ya sebenarnya ya, lo tanpa bersosial media atau sosial media lo juga punya hater sebenarnya. Cuman kalau sosial media kelihatan aja gitu. Iya. Ya cuman balik lagi tergantung lo menyikapinya. Itu hate atau kritik gitu. Kalau nge-hate kan nge-hate aja gitu. Kalau kritik kan ya pasti ya bener juga nih gitu. Iya. In any way cara mereka menyampaikan ya. Kritik itu tetap akan selalu ada sarinya. Iya. Sekarang gini Bom lagi. Bomi. Enggak apa-apa. Itu panggilan saya. Oke, Bom. Kan kita ngomongin lu tuh pernah viral tuh sampai. Nah, sepengalaman gua yang udah di sosial media selama 15 tahun. Yang gini tuh bisa aja suatu saat jadi bus dan gun. Nah, so far kan lu bisa bus terus maintain. Ya insya Allah ya. Cara untuk maintain fame itu gimana sih? Karena kan gue sendiri belum pernah ngalamin itu yang wah kalau ini jadi ngomongin strategi digital nih. ya enggak apa-apa, bisa kemana-mana. Habis ini kita ngomongin tentang nihilisme. Anjing. Ayo jelaskan. Oke. Ya pertama banget ya, basic banget. Gue puji Tuhannya dan bersyukurnya tuh di sekeliling gue tuh teman-teman yang melek digital, dan beberapa adalah strategis digital gitu yang selalu bilang, ingat lo viral tuh gampang tapi sustain tuh susah kayak gitu. Betul. Itu poin kulit banget lah. Iya. Terus yang kedua ya untungnya
lo viral tuh dengan sebuah talent gitu. Bukan kosong. Bukan drama, bukan dengan- kontroversi. bukan kontroversi dan Ya. lain-lain. Tapi ternyata gue baru tahu rumus dari viral itu dari teman gue ya. Yang paling mujarab adalah momen ketemu talent. Ya. Nah, itu tuh When moment meets talent, Nah. it would be a viral thing. itu Iya. dia. Nah, itu yang gue pikirin. Ya. Ada momen apa nih ya? Kayak ada yang wah ini kayaknya brother Kaisang Aldi Taher bisa gue dabingin nih. Brother Kayak gitu. Kaisang panas berpanjangan. Lanjut. Ya gitu lah. Nah, udah itu. Dan gue berpikir lagi ternyata followers gue di Instagram tuh adalah follower zombie. Follower zombie tuh adalah orang-orang yang aduh gue jadi sebenarnya bukan Silent bukan reader. silent reader gitu Ya. ya. Yang misalnya gue bikin Ngelihat tapi nggak nge-like, yes, nggak komen. Ya. Secara demografi sih bagus ya. S1 25 35 gitu. Berpendidikan lah gitu. Tapi ternyata nggak bagus secara engagement. Dan gue baru berpikir dunia digital ini ada di tangan-tangan Gen Z nih. Ya. Gitu true, kan. true. 14, 18 lah, apa Ya. 14, 17. Mereka yang lagi paling aktif di dunia digital. Gimana caranya gue nge-grab itu? Dan ternyata setelah gue riset di sosial media, Najwa Shihab pun melakukan seperti itu. Iya, Gen Z. Beliau merepost bocil di hari Minggu kayak gitu-gitu untuk nge-grab si Gen Z ini. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sustain di sosial media itu sebenarnya kan atau nggak cuma sosial media kayak mempertahankan eksistensi itu we need to stay related. Ya, betul relate banget. Dan selain itu ada sebuah privilege. Balik lagi nih, ini ada salah satu variabel lagi nih. Semua akan privilege pada waktunya. Betul. Privilege itu ya dari orang tua gua, dari gua channeling ke studio-studio dan lain-lain itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya. Dan akhirnya dari privilege yang gue punya, jangan melupakan grassroots atau akar rumput dalam tanda kutip di sini community. Lo build community. Mas Alit di AMPM melakukan hal yang menurut gue tepat banget gitu. Apa tuh? Tugas lo di setiap tamu yang datang, lo jamu dengan hangat, lo ajak ngobrol dan lain-lain. Akhirnya lo maintain community nih di sini, gitu. Jadilah nih community yang hangat dan lain-lain. Dan itu yang gue pikirin waktu gue viral, gue harus bikin community nih. Komunitas voiceover ya akhirnya gue bikin Voice Institute Indonesia, Yeah. gue bersama teman-teman voice talent yang lain, gue nggak mau viral sendirian ibarat kata kayak gitu. Ayo kita kenalin yang lain-lain yuk. True. Ke orang lain nih dunia voiceover seperti ini. Ayo kita bikin meet up, ayo kita bikin kelas, ayo kita bikin lain-lain kayak gitu. Karena gue sendiri, maksudnya kalau gue sendiri tadi kan gue bilang bahwa gue tuh nggak pernah yang ngalamin viral. Lo pernah dong? Pernah. Belum. Nah, cara gue maintain adalah gue mencoba memviralkan orang lain malah. Really? Iya, kayak tahu goreng gitu-gitu kan bisa viral. Nah, menurut gue kayak gitu tuh lebih Wah, asbaknya udah jadi ya. udah, terima Wah, keren kasih. sekali nih asbak Jepang nih. Mantep. Icos kapan endorse? Ayo. Nah, buat gue saat kita menyebarkan manfaat, kita sendiri juga dapat manfaat. Itu yang dikatakan sama bokap gue. Banyak banget orang yang Apakah gue bokap lu? bisa jadi. Oh iya, pantas mirip. Tapi bokap gue nggak tatoan. Belum, namanya juga masih tua. Benar. Bokap gue tuh selalu bilang jangan pernah pelit ilmu. Karena kita dapat ilmu dari orang yang nggak pernah pelit sama kita. Betul. Nah, itu. Betul. Kayak gitu. Ya ayolah naif banget ya, cuman Itulah gua tuh Anjas. SPD kan. Apa itu? Sarjana pendidikan. Tapi gua nggak mau jadi guru. Guru itu tidak harus di sekolah. Iya. Guru itu Guru itu Yang bisa di rumah. Kalau zaman sekarang guru di rumah. nyelamatin gua. Nih gua udah stuck banget gara-gara es teh manis. Anjing, kok gua diem ya? Waduh, nyebrang nih. Anjing. Guru tuh bisa Ya, di rumah bener, zaman bener, sekarang. bener. Enggak, maksudnya Guru kayak tuh ada ruangnya. iya, ruang guru. Iya, bener. Yuk kita bikin aplikasi ruang guru BP. Kamu ada masalah apa? Gua mau bikin UKS. Wah, itu akan ramai seperti ya. Astaga, ini obrolannya random anjing, editnya berat ini nanti Han. Gak apa-apa. Orang udah siap, bayaran tinggi. Orang habis cair, mini series. Sudah habis Intinya kan gua tuh pengen tahu how do you maintain the
Ya. eksistensi lu tuh gimana sih cara maintainnya? Tadi kan lu udah bilang community base sudah lu hidupin. Sebenarnya itu kayak apa yang gue lakuin dulu juga 2017. Gue sama teman-teman bikin komunitas Indo Motovlogger Community. Oh, itu lu ya? Oh, benar. IDM. Iya. Kebetulan gue ketua dan sampai sekarang nggak digantikan karena komunitasnya vakum. Yang penting udah ada aja sebagai portfolio. Iya. Karena menurut gue saat kita bikin sesuatu yang berhubungan dengan community itu akan membuat bondnya lebih ada. Kita merasa terikat dengan komunitas, kita jadi punya banyak resources untuk belajar juga, walaupun banyak yang gabung itu misal anak baru gitu misalnya, tapi ternyata kita tetap bisa belajar dari mereka. Betul, komunitas ya bukan yayasan ya. Lo Community. jangan sosokan bikin yayasan kalau belum kaya lo. Belum Ya. kaya bikin yayasan, anjing. Tapi MPM tuh kayak yayasan men, nyuntik mulu. Ramuan simbang tepat, paling nikmat jarum suntik. Jarum suntik, Nggak nggak ada gitu. duit ya beli silet. Udahlah, ini mulai gak jelas anjing. Community. Terus yang gue lihat sih konten-konten lu kan sekarang udah mulai banyak ngajak orang kolaborasi ya. Iya. Kayak lu bikin tema, nanti orang upload video mereka, versi mereka. Ya itu salah satu. Wah, tete tuh. Anjing, dia main Tinder. Enggak, Bumble. Enggak ada yang Bitok. Dia sukanya mbak-mbak ITC gitu. Oh iya. Ya jadi gua ini ya kayak sebenarnya nggak masalah juga ketika gua dapat rezeki untuk di endorse gitu, untuk niklanin. Cuman lama-lama kan boring dong. Apalagi dengan karakter followers gue yang seperti itu kan. Ya. Ya kenapa nggak kita bikin challenge aja gitu? Challenge voice over yang semua orang juga bisa ikut berpartisipasi, dan di sini adalah alasan yang kuatnya supaya orang-orang bisa dapat portfolio iklan juga yang bisa dikirim ke studio-studio nantinya, ketimbang lo cover voice over. Ya. Gimana itu sangat krusial banget. Gue baru ada diskusi di minggu lalu nih dengan Semi Bramantio, dengan teman-teman lain. Ternyata banyak banget teman-teman yang baru mau jadi voice over talent dan dia untuk ngumpulin portfolionya adalah nge-cover. Sebenarnya it's okay, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika di cover, skrip ditambahin, lalu gaya dan stylenya itu dibeda-bedain. Ya. Wah itu untuk brand-brand besar, istilahnya kalau desain tuh GSM-nya nggak begitu tuh. Ya. Wah itu jadi krusial banget Ya. gitu. Ya. Itu udah kalau izin ya it's okay lah gitu, maksudnya lo nggak izin juga lo salah gitu. Ini lebih dalam lagi, ternyata daripada lo cover nih gue kasih ruang untuk lo juga bisa latihan, sekalian juga jadi portfolio lo nih untuk dikirim ke klien. Lo pernah ngisi suara iklan apa? Bu, saya ini pernah ngisi suara iklan-iklan ini yang dimana itu adalah rangkaian dari voice over challenge gue juga gitu. Walaupun lo kepake atau nggak kepake, juara atau nggak juara, sorry ya, tapi lo istilahnya ya, ini sambil voice gue nih gitu, ini gue ngisi buat iklan ini gitu, dan nggak cover nih pure suara gue gitu. Dan di situ berarti kan kita bisa jadi nemu mungkin talent-talent baru ya. Bagus sih. Maksudnya misi lu mulia sih, men. Bahkan kayak kemarin tuh yang pakai bahasa daerah. Yes, nah Keren itu, men. Itu sebenarnya salah satu riset gue. Bentuk riset gue sebenarnya. Ini baru ngomong sama lo nih gue nih. Salah satu bentuk riset gue, sejauh apa sih orang Indonesia tuh tahu voice over? Seminat apa sih orang Indonesia tuh voice over? Tapi setahu gue memang tiap daerah tuh ada radio tradisional, radio lokal. I know. Cuman kan radio lokal untuk kita nikmatin satu arah sebenarnya. Iya dong. Maksudnya gue dengerin penyiar Denger aja. doang, ya. Tapi ketika gue kasih skrip, lo pakai bahasa daerah lo gitu, dan akhirnya mereka translate dan ternyata pakai intonasi iklan itu cocok-cocok aja. Banyak banget tuh DM ke gue, Mas, gue pengen bikin studio iklan, ternyata gue bisa ya nanti buat recording UMKM yang ada di daerah gue, gitu. Dan akhirnya itu apa ya, kalau boleh dibilang kepake juga riset gue. Kayak gue dikontak sama salah satu dinas pariwisata lah gitu ya. Oh ya? Iya, dinas pariwisata untuk ngasih sebuah Coaching clinic? coaching clinic di beberapa kota gitu. Mereka, Mas, orang-orang tuh tahu nggak sih voice over? Udah sejauh apa sih voice over tuh di Indonesia? Nih gue lihat ini ada orang Davon Soro nih ikutan nih. Nih dan orang mana nih ikutan nih. Dan ternyata dari pergerakan gue itu, gue baru tahu setiap kecamatan beda Pak bahasanya.
Oh. Gitu. Setiap desa bahkan itu yang ada di Bajawa sana tuh. Nggak, kayak maksud gue kan kayak kalau misal kayak kita ngomongin di Jogja, Solo itu memang ada radio lokal yang mereka pakai bahasa Jawa juga. Iya, Jadi betul. kayak iklannya pun pakai bahasa Jawa Betul. kayak Payung godhong telo. Ngendikan nggih ngendikan nanging congoripun ampun ngedalaken toya. Iya. Cuman kan akhirnya semua orang akhirnya bisa, oh iya nih gue represent daerah gue. Cuman gara korek hijau doang waktu itu. Korek ijo. Iya Ya sih, wis Mas. ilang dipek bojo. Jadi gimana caranya gue ngajak berpartisipasi juga lah untuk coba ini voice over. Gampang nggak sih gitu dengan berbagai macam teknik. Tapi Bim, kalau lu ngomongin tadi apa yang lu bikin ini kan sebenarnya bisa menciptakan tren. Ini bisa menciptakan tren. Kalau kita ngomongin tren, artinya apa? Quantity orang-orang yang terlibat akan semakin banyak. I know, betul. Bukan, Ya. bukankah itu akan menambah saingan? Nah, oke. Masalah saingan atau enggak nih lama lagi nih ngobrolnya nih. Tapi nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa. menarik sekali. Nanti kalau baterai kameraku habis, kita bisa lanjut pakai kamera CCTV, nggak bisa habis itu baterai. Ya, nggak dong. Ya, tuh di situ ada kamera selamat, ada masuk Ya. Tanpa sepengetahuan Bimo, kami sudah memanggilkan. Panji Pragiwaksono, ya kan? Waktu itu kan Panji kan? Iya, betul. Iya dong. Iya, Atau Panji manusia ular. Panji manusia milenium. Oh iya benar. Enggak deh, udah hijrah. Manusia ular, pawang ular ya. Apalah itu. Oke. Pertama nih, masalah tren. Sebelum lebih ke saingan, ada hal yang lebih krusial lagi sebenarnya. Apa tuh? Namanya tren, itu pasti akan jadi nggak tren nantinya. Iya. Itu. Akan Itu yang turun, gua pikirin. trennya akan turun. Betul. Ya. Karena sekarang memang udah jadi tren. Dilihat dari apapun, apa-apa voice over, Sampai kemarin MRT Jakarta bikin voice over challenge. Iya. Waktu itu ada KAI bikin voice over challenge dan voice over semuanya. It's okay, bagus gitu. Dan di digital pun bagus. Kalau masalah saingan untuk voice over di Indonesia, demand-nya tuh masih banyak banget, Mas. Supply-nya itu aja dari dulu. Oh. Dan itu yang sebenarnya kita ini voice over talent yang udah lama gitu ya, Iya. pernah ada di fase overuse dan itu nggak bagus. Kayak lu ya. Ya gitu. Kayak Semi pun juga Iya. dan teman-teman gitu. Iya. Dan regenerasinya setiap 2 tahun tuh cuma 1. Ibarat kata ya gitu. Itu udah kita obrolin juga tuh sama teman-teman voice over talent yang lain. Kalaupun nanti pun banyak gitu ya, balik lagi sih. Ya. Siapa ya analoginya? Mas Alit deh. Ya. Atau kita ngomongin yang nggak usah jauh-jauh Sule lah ya. Mas Alit, motovlogger Ya. gitu. Atau autovlogger gitu. Ya. Autovlogger juga jadi banyak kan, Mas? Ya. Kalau dipikir, tapi Mas Alit tetap jadi Mas Alit dengan harganya Mas Alit. Kenapa? Karakternya Mas Alit beda dengan Omobi, beda dengan Bubur Ayam Racer, Iya. beda dengan Ateng Andi Akbar, beda dengan Fitra Eri dan lain-lain kan. Iya. Sama aja di Beda voice over sama talent kayak Farhad gitu. Abbas apalagi. Oke. Kayak gitu sih, Mas. Eh, Padahal mereka nggak tahu aja kenapa gue masih bisa dipakai sampai detik ini, bukan karena jago, murah. nah, itu baru aja gua mau nanyain, apakah profesi voice talent itu menjanjikan untuk hidup? Misal tanpa gempuran sosial media ya. Kayak apa yang lo lakuin sebelum viral? Wah, itu lama sih, lama banget. Ya konsekuensinya adalah lo harus resign dari kantor dan lo fokus di sini. Kenapa? Oh, ada dedikasinya. Ada ya? dedikasi. Karena apa? Karena studio audio pos itu job pertama tuh paling cepat jam 9 pagi. Job terakhir tuh paling cepet jam 6 malam. 6 sore ya? Sore. 6 sore. Iya. Wah, itu jam kantor ya? Itu dia. Kalau lo sambil ngantor, Susah. susah. Makan siang paling jam 12. Sedangkan lo di booking 3 jam. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang saingan-saingan. Kali anjing. Wow. Rodok mendem jahe asu. Sangit ya. Kok begini ya? Rasanya kayak Surya Pro tukang AC, tau gak tuh? Anjing, Surya Pro tukang AC. Ini Surya Pro ya? Lu tau yang gede kan? Tahu. Yang coklat kan? Iya. Siapa yang bawa kayak gitu? CEO yang ada di SCBD kagak. Tukang AC. Kang AC kan Kang Kusen. Yang dia bolpen di sini, ya kan? Bolpen di sini sambil ngerokok.
Nih Pak, kalau menurut saya ini begini nih Pak nih. Iya. Udah gitu. Menurut saya gentengnya harus ditaruh di bawah frame-nya. Iya. Udah gitu terakhir. Bapak nih sapi sih kayaknya nggak bisa sendiri sini. Dia harus bawa orang nih tuh, template tuh. Ujungnya nyari temen. Orang saya order sendiri ya. Kenapa jadi bertiga gitu? Tadi kita udah ngomongin tentang saingan, tentang ya sebenarnya kayak prinsip kita itu sama. Saat kita Ngomongin prinsip nih. iya prinsip tentang sharing ilmu gitu kan, ada beberapa teman belajar nulis, beberapa teman belajar bikin channel YouTube, yang akhirnya mereka juga jadi orang gede. Alhamdulillah gitu, karena gue juga percaya bahwa nama kita itu gampang dilupain mau seterkenal apapun. Misal kayak gue sebut sekarang Ida Royani, lu baru inget kan? Tapi emang lu keinget tiap hari? Enggak men. Siapa sih kira-kira yang bakal lu inget tiap hari? Orang-orang yang berjasa buat lu. Jadi nama itu mudah dilupakan, sedangkan jasa tidak. Makanya gue jadi penyedia jasa. Ngomong apa sih? Penyedia jasa. Anak pang bro. Oh iya, ngelem. Penyedia jasa. Iya. Ya maksudnya saat kita bermanfaat untuk orang, kita berjasa untuk orang, sehingga akhirnya apa yang mungkin walaupun cuma sekedar ilmu yang kita kasih itu bisa menghasilkan untuk mereka, bisa menghasilkan sesuatu. Saat mereka beli sesuatu itu pasti mereka ingat, oh gue gini gara-gara ini. Nah saat orang mengingat kita, impactnya apa? Kalau orang cuma tahu nama kita, suatu saat kita meninggal, ya ampun meninggal. Tapi saat orang tahu bahwa kita berjasa untuk mereka, saat kita meninggal, dia orang baik, aku doain dah. Indikatornya tahu nggak? Apa? Kalau ngomongin orang baik terus meninggal, Apa? yang nguburin banyak. Oh iya. Kalau kata tetangga gue mau begitu. Wah, nih yang meninggal banyak nih. Yang meninggal banyak. Wah, yang nguburin banyak nih. Orang baik berarti. Katanya begitu, katanya. Gitu dah. Ya salah. Itu cita-cita final gue dalam hidup sih. Kalau meninggal. Waduh, ada penggerangan sih kawan. Saban hari begini baik. Bukan, maksudnya cita-cita mulu. cita-cita terakhir dalam hidup kan. Ada cita-cita banyak tuh, ada pengen punya bisnis ini itu. Yang terakhir adalah waktu meninggal banyak yang anter. Everybody wants to be legend, Ya. but everybody nggak tahu caranya jadi legend. Gitu. Bisa sih lu meninggal banyak yang nganter men, ngejambret di pasar. Wah itu yang ngangkat banyak banget men. Telanjang lagi. Itu bukan nganter ke liang kubur, langsung nganter ke Ramatullah lebih tepatnya. Kagak salah sih teori lo. Ah betul bro. Wah gila. Ini syuting udah lama banget. Gue nggak tahu nih jadinya berapa lama. Ah elah belibet amat. Es teh manis doang. Voice talent kok kepleset mulu. Dancuk lo. Oke, kembali ke soal motor BIM. Balik lagi nih ya. Iya. Gue kira udahan. Bosen ngomongin serius. Lu. Iya. Ini pelor banyak banget pistolnya mana? Oh iya ya. Iya. Motor impian lu tuh seperti apa? Apa tipenya? Yang kayaknya lu harus punya sebelum lu mati. Jadi, oh serius lagi. Ya bebas. Harley Davidson. Harley. Sebenarnya dari dulu tuh ada di garasi lah gitu, tapi bukan punya gua gitu. Punya siapa? Siapa kek? Oh pengennya ada di garasi. Gimana sih? Udah ada di garasi rumah tuh motor-motor besar, Ducati dan lain-lain. Bukan punya gua, tapi dipinjemin. Adik gua minjem, saudara dan lain-lain. Gua tuh pengen beli pakai duit gua sendiri. Oh. Gitu. Kenapa Harley? Kenapa nanya? Karena gua lagi jadi host di sini. Ya kan impian aja. Ya kan impian tuh biasanya ada alasannya, men. Misal itu ternyata motor yang nemenin di saat nyokap ngelahirin lo. Gue pengen nganterin anak sekolah pakai Harley, udah gitu aja. Simple estate nggak tahu kenapa. Gitu. Ya sebenarnya sih punten ya, bukan gimana bisa kebeli dari beberapa tahun lalu bisa. Cuman tar dulu. Ya ngomongin nganterin juga sekarang pun gue pengen banget ngerasain nganterin pacar sekolah di SD-nya. Ya Harley. Harley ya.
Yang tipe apa? Kan ada Dyna, banyak. Dyna. Oh, Atau FXR. FXR. FXR, FXB. Karbu 1985, 1990. Tapi kalau ngomongin frame sih kayaknya lebih gagah FXR. I know. Gaib tapi. Oh, lu nggak suka ini ya? Kayak WL gitu-gitu. Yang klasik. Kebutuhannya sih. Kebutuhannya aja sih. Bukan perkara model dan lain-lain. Kalaupun model, Springer juga keren. Ya, Jelas, Renegade. Iya kan, gitu. Softail pernah gue bawa, cuman secara apa ya, komposisi dan lain-lain lah gitu. Ya, Bukan gua banget lah. nggak sesuai karakter lu ya. Iya. Eh, Road King pernah gue bawa. kegedean men. Itu dia. Kalau gue ya, kalau ini gue karena lu nggak nanya ya gue jelasin anyway. Sebenarnya bukan yang cruiser ya. Gue belum masuk sih kalau Harley. Maksudnya kayak, Justru gua nggak mau yang sporty. iya gue sportnya juga nggak suka. Ya kan? Iya sama. Lebih ke secara geologis kan gue hidup di Jakarta dan gue memang tiap hari kayak into motorcycle untuk daily driver. Terus pakai Harley di Jakarta harian tuh bijinya kuat banget, panas. Ducati pun beberapa karena teman gue dan partner gue waktu itu ada channeling ke Ducati, sempat ngerasain juga beberapa. Tapi masalahnya bini gue demen banget Ducati. Ini aja gue jadi PR, lo beli Harley yang warna merah ya, bini gue merah mulu. Oh karena Ducati itu liverinya merah ya? Gitu. Dan bini gue suka warna merah gitu. Gue salut sih sama teman-teman yang kuat naik Harley di Jakarta di hari-hari kerja. Keren kalian. Banyak. Iya banyak. Banyak teman-teman gue anak-anak PH tuh banyak. Iya makanya. Di garasi Bangka tuh garasi berapa? Garasi 19. 19 bener ya. Anak supporter Indonesia. Ya, Ya, SI. SI. Gue sih pengennya ya masih sebatas Triumph-Triumphan atau BSA. Pengen yang klasik-klasik lagi men. Waktu itu Triumph pengen gue bayarin, gue udah pengen panjerin, laku ke orang. Ah emang lu mah. Lah, lu nawarnya ngaco. Kan gue bilang, udah nih terima dulu, jadi punya gue. Kurangnya mah gampang, kan gue bilang nih malam ini dah. Langsung. Enggak, malam itu gue pengen habisin buat open BO soalnya. Jadi kalau lu bayarnya kurang, gue nggak bisa dapet Open bow ya? Ya. Open bow. Oke, tapi secara apa ya mas ya? Gue pengen nanya deh. Iya, lu tuh dari tadi nggak nanya balik, anjirnya jadi kayak interview, tot. Kan udah di briefing, ini acara lu. Ya nggak apa-apa, kan jadi kayak biker profile ini kan ngobrol. Apa pendapat lo tentang motor tidak bersurat? Motor? Gak apa-apa lo milikin, apa kalau bisa yang bersurat aja? Jujur? Iya. Kalau ngomongin motor ini artinya bodong ya. Ya bodong dong. Bodong. Buat gua selama Bumi berputar. bumi kalau mampunya masih motor bodong ya itu hak lu juga dan udah ngebet banget pengen punya. Tapi kalau lu punya uangnya dan pengen punya motor ya saran gue sih memang yang harus sudah bersurat gitu. Karena gue pernah ngalamin fase itu punya motor nggak bersurat. Gue pikir kayak gimana kan kita kalau naik motor tuh pengennya ngerasa bangga ya men. Yeah. Gimana gue bisa bangga kalau gue ngerasa takut? Itu kan kayak gula dan mahoni gitu. Gak bisa ketemu. Dan mahoni gimana ceritanya? Iya gak ketemu itu, lu pengen bangga. Tapi namanya orang bangga itu kan seakan gak takut apapun kan. Seneng gitu, tapi selalu ada kekhawatiran ntar kalau ditilang gimana. Well, ya tetap aja saran gue ya kalau memang bisa beli yang bersurat. Okay. Karena itu memberikan ketenangan dan bangga lo itu jadi lebih otentik gitu. Oh ini gue bangga. Gampang kok bedain motor bersurat dan tidak menurut almarhum Agung Hercules. Motor bersurat itu BPKB-nya bisa di KD. Itu orang baik ya. Oke. Lo kenapa nggak mau Harley Davidson? Kalau alasannya cuma masalah biji, kan ada Harley Davidson sekarang juga ada tuh yang nggak usah sekarang sih, dulu juga ada yang apa? Nggak panas-panas amat. Iya, yang XR ya? Apa bukan XR apa? XR. Sorry, yang tipikal yang bukan Sportster. Iya. Lupa gue lupa. Yang modelnya race ya. Ya.
Iya kan? Iya, Kenapa nggak itu? tetap panas men. Karena gimana pun dia itu V, bukan sejajar. I know. Jadi panasnya itu lebar banget nih. Kalau sejajar kan panasnya cuma sini sama sini. Kalau Harley itu panasnya lebar. Ducati L panas. Iya, Ducati juga. Kalau kata orang-orang ya. Iya, tapi dia panasnya itu lebih ke betis ke bawah. Betul. Kalau Harley itu benar-benar selangkangan. Selain itu juga motornya berat banget. Untuk dipakai harian kayaknya nggak praktikal kalau menurut gua. Makanya gua bilang salut sama anak-anak yang bisa pakai Harley tiap hari. Dan mungkin ya, maksudnya kalau ngomongin pengen Harley sih kayaknya semua cowok ya, atau sebagian besar cowok pengen punya Harley. Ya gue juga pengen, cuman kelak saat udah nggak di Jakarta. Oh, oke. Saat udah di daerah gitu misalnya, gue udah pindah ke Bantul gitu kan, itu nggak ada macet. Sama ini ya, apa Gunung Kidul ya? Oh, Namanya doang Gunung Kidul. Pantai isinya. iya, iya, Iya dong. harusnya Pantai Kidul. Nah, mungkin kelak gue bakal beli Harley kalau dikasih rezekinya, dan Amin. pilihan yang emang dari dulu yang gue naksir tuh memang Heritage Softail Springer. Nah, enak banget itu Mas. Emang. Turun dari mana? Gilimanuk pakai Heritage Softail. Teng, Iya. teng, Iya. teng. Widih. Sekarang gini, gue mau nanya lagi nih. Menurut lo, ini pendapat lo ya? Setiap pemain motor gitu ya, atau orang-orang kaya lo lah gitu. Sedoyannya moge-moge nih, pasti punya Vespa. Itu motor kecil lah. Motor harian. Ya kalau buat ke Indomaret mah ya pasti lah. Iya. Gua sih iya. Pasti punya, lo punya Vespa kan? Punya. Nah, gue juga mainan Vespa. Dari Vespa gue yang biasa banget, gue waktu itu mod style dengan British banget, dengan lampu-lampu dan juga spion-spion. Sampai sekarang gue main racingan. Kayak Vespanya Lupus gitu ya. Lebih-lebih, ya hampir kayak Lupus lah. Tapi ya gue untuk harian tetap mengandalkan Honda PCX 160 karena matic besar itu. Saya juga. Banyak kesamaan lo sama Mas Ali tuh. Matic besar itu Kemarin untuk juga pakai PCX. enak, mantap. Saya tuh menunggu Mas Ali tuh punya PCX akhirnya kesampaian. Wah itu udah jadi kayak dream note gue sejak dia udah masuk wishlist gue sejak SD kelas 2. Kenapa nggak Aero? Aduh, image-nya tuh keren, ya, keren. Tapi ya menurut gue PCX lebih gede 10 cc. Kenapa nggak X-Max? Lebih gede. Ratusan cc. Mahal. Udahlah kita ngomongnya udah ngalor ngidul. Iya. Intinya seperti itu lah Ya, ini perjalanan gua. mungkin ini pertanyaan terakhir buat Bimo, motor itu artinya apa? Selain arti harfiah loh ya. Baru mau jawab ketebak lagi. Kita kan connected. Motor itu alat transportasi. Motor itu keluarga. Kenapa? Keluarga buat gua. Kok bisa? Selalu ada, selalu siap untuk dibutuhin. Temen aja nggak selalu ada, nggak selalu siap untuk dibutuhin. Oh. Keluarga tuh selalu ngerti. Hmm. Keluarga tuh berantemnya ya berantem. Keluarga tuh nggak bisa dipisahkan. Walaupun lo mau berantem kayak gimana, lo nggak bisa dipisahkan. Iya. Keluarga tuh nemenin lo dari nol sampai sukses. Betul. Motor tuh buat gua keluarga. Dalam ya. Gitu. Buat gua motor juga keluarga kalau hujan. Enggak. Kalau hujan, keluarga. Wah, hujan, keluarga ya. Gitu. So, itu aja kayak Biker Profile episode kali ini. Makasih udah dengerin cuap-cuap gua sama Bimo yang kalau ada yang bisa dipelajari alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting tetap upload. Betul. So, pesan terakhir dari gua kalau ke AMPM Jakarta jangan lupa pesan es teh manis ini. Chill and create. Chill and create ya. Di sini kita bisa kita bisa menikmati makanan minuman sambil berkreasi. Siapapun mau syuting sini kita open. PO. Ya. Ketawa maksa. Oke, thanks for watching. Tunggu kolaborasi gue sama Bimo di project-project lain berikutnya. Kita akan melakukan hal seru.
intinya kita tidak mau mati di masa pandemi, kita akan terus berkreasi. Begitu kan? So, thanks for watching, sampai jumpa. Dadah. Kontol. 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 Kontol.